50.000 buat 2 minggu. 100.000 sebulan. Yang penting betinanya mau nggak bersih itu. Oh ya. Yang penting jantannya bersih gitu. Itu yang tak pegang. Dari burung ini jadi banyak teman. Iya. Begini nih kalau datang yang mau beli anak-anak apa, ya nyambung aja mas kok ceritain burung. Pakai bahan sarang apa namanya? Saya nonton YouTube-nya Om. Jadi gantian istriku. Kalau mau ngomel dia mas, mau beli burung lagi. Oh, hasilnya? Hasil. Vitamin itu juga buat kebugaran mereka sih. Ketika burung bugar kan itu aja sih sebenarnya. Kalau burung sakit kan nggak bisa produksi. Sudah taklap kabutku. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Deli Romansa 69. Malam ini kita spesial ya karena kita berkunjung ke penggemar dan pecinta burung lovebird di Balikpapan. Kita kenalan dulu. Kenalkan dulu Om. Ya, Ari. Om Ari ya, Om Ari. Di mana ini lokasinya Om? BDS 2. Di BDS 2 ya. Kebetulan tetanggaan juga dengan saya yang di Koka ya. Ternyata Om Ari ini nanti kita sambil ngobrol-ngobrol sejak kapan beternaknya, apa saja materinya ya kan. Jadi nanti teman-teman bisa sambil sharing lah, nambah wawasan juga. Sejak kapan Om mulai beternak Om? Di 2021 akhir, setelah bulan November kan awalnya sih kasih kakak satu pasang lepas satu. Terus dengan saya jenisnya itu Josan sama PB. Akhirnya beli satu, tapi kok banyak warna buat ini. Akhirnya lama-lama tertarik mas, nambah indukan, nyari indukan yang dari biasa. Akhirnya mulai belajar main yang biola, mulai ke mata merah. Ya gitu. Yang kalau katanya orang kan bakal naik nih, belajar dulu dari bawah. 9 indukan sekarang ini sudah produksi semua. Produksi semua ya. Ini dari indukan apa aja nih Om? 2 anakan ini Om. Kalau ini jantannya Lupino, betinanya Askun. Kalau ini Biola Grand sama Biola Big. Kalau Biola Green ya, bersih-bersih Om. Mantap ya. Ini bisa stabil harga anakan kalau misalkan produksinya seperti ini. Jadi kualitasnya bagus. Yakin untuk harga itu juga mengikuti gitu ya. Kecuali kalau memang cemong-cemong ya sesuai juga gitu kan. Tapi saya dengar-dengar Om Ari ini beternak materi yang terah kekekan ya Om. Ada terah kekekan, ada 3 pasang. Ada 3 pasang terah kekekan ya Om. Kalau ada anak-anak biasa bisa ke teman-teman yang pemain. Oh, sering diambil sama pemain jantan ya Om? Langsung booking. Mantap. Nggak lama-lama ya Om, sudah ada pasarnya sendiri ya? Sudah ada. Alhamdulillah. Ini usia berapa ya Om? Kita hampir 3 bulan ya. 3 bulanan ya. Berdua ini memang Kurang tuan ini 4 bulan. ini memang disisakan 2 buat koleksi apa? Iya. Bakal materi indukan atau gimana ini? Bakal indukan. Bakal indukan ya, Iya. memang. Karena saya lihat Lupinonya kayaknya bagus. Iya. Iya, jadi kita memang perlu simpan materi hasil ternakan juga buat regenerasi ya. Buat regenerasi biar kita jelas gitu loh, tahu indukannya, anakannya seperti apa. Daripada kita beli indukan tapi tidak tahu gitu kan, asal usulnya. Ya, kecuali memang kita beli materi itu dari orang yang terpercaya gitu. Memang kita ada target, misal mau beli indukan PF karena di peternakan kita belum ada ya kan, kita bisa cari ya peternak PF. Di Balikpapan ada juga Om yang peternak agak stabil itu yang mata merah, Lupino, albino gitu, Femino yang stabil sih menurut saya dibandingkan Biola sekarang. Biola
mungkin kalau kita ini penikmat ya, jadi ya ngelihat burungnya sehat bagus puas gitu. Iya. Kalau kenapa pun anak saya jual ya karena kebanyakan burung jadi saya jual. Iya benar. Buat ganti pakan juga mas, Ya. karena pakan juga lumayan tinggi kan, kayak millet, kenarisit. Jadi dari burung kembali lagi buat burung gitu ya. Iya. Jadi putar hasil penjualan, putar lagi buat beli pakannya, besok produksi lagi. Jelas ada tabungan juga lah ya, Iya. tambahan-tambahan Pasti masuknya. mas, hobi yang menghasilkan. Mantap, oh biar menghasilkan ini. Teman-teman masih tidak yakin dengan lovebird ini loh, Mari juga. Mas makannya racikannya pakai apa? Ah, kalau racikan saya millet putih sama gabah. Dua Dua. gabah ini agak susah ya. Memang di Balikpapan jarang ada yang jual gabah. Adapun tertentu aja kios-kiosnya. Kalau saya sih lebih sering dapat gabah itu di kios apa dekat gedung kesenian, kios dekat BLK. Iya. Dua itu aja yang sering saya dapat kalau daerah pinggan. Di gedung kesini juga sih pernah sekali dapat, cuma kadang kalau kosong juga lama gitu loh. Jadi Bisa. kalau ada gabah itu saya apalnya pakai beras merah. Tapi beras merah yang nggak ada kulit sudah jadi beras Iya. merah. Tapi itu pun enggak Dia ada pemilihin atau kemakan juga? makan. Kemakan ya? Iya. Tapi enggak presentasi pencampurannya enggak banyak juga. Banyakan millet. Kenarisit pun saya 2/1. Pas mau siapan produksi aja ya pakai kenari. Iya. Kalau mau kawin itu saya ajak kenari. Tapi kalau sudah nelor saya lepas kenari. Om pakai put juga enggak? Enggak. Enggak ada pakai kangkung jagung enggak ada ya? Kangkung sesekali. Sesekali Paling aja. saya kalau kangkung itu seminggu sekali gitu aja. Pas lagi siapan atau pas sudah lagi ngeram gitu? Pas siapan. Pas siapan ya? Kalau sudah ngeram enggak saya kasih kangkung, cuma itu aja pur ayam. Pur ayam ya. Gitu. Udah mulai pur ayam. Ya, tempat saya juga Om, kalau enggak kita kasih alternatif pakai gabah, pakai pur, tuh Iya. kenceng kantong cepat Saya juga. sekali ganti makan itu 2 minggu sekali. Setengah yang tadi kotak itu setengah saya isi. 2 minggu sekali itu 2,5 kilo lah. Buat 9 pasang. Iya. 12 ya habis. Ya anggaplah 50 lah, 50.000. 50.000 lah ya. 50.000 buat 2 minggu. 2 minggu. 100.000 sebulan. Iya. 100.000 sebulan buat 9 pasang. Masuklah. Sekali jual. Satu baby lovebird masih angsul. Oh, itu biasa sih pegang katanya kolong juga sih dulu. Mm-hmm. Mendingan sekalian yang bagus, Mhm. mahal ibaratnya. Jadi yang harga anak-anak itu bisa untuk pakan. Yang konsisten di situ. Itu yang saya dulu saya jadinya ganti pasangan tuh, dia kasih lacok. Yang penting betinanya mau codet ya, nggak bersih itu. Oh ya, Yang penting jantannya bersih gitu. Oh. Gitu. Itu yang tak pegang. Betul tuh. Jadi Jadi anaknya bersih setelah Iya, enggak ganti semuanya pasangan gitu. bersih, enggak semuanya, cuma pasti dapat 2 atau 1 ekor yang bersih gitu. Hmm. Dari burung ini jadi banyak teman. Iya. Kadang ya kayak gini nih, kalau datang yang mau beli anak-anak apa ya nyambung aja mas kok ceritain burung. Iya. Iya. Jadi seneng lebar. Ada indukan kadang minta ditenain, nanti anaknya jadi bakalan dari berapa taruh di sini gitu. Oke, terus panjang. Nah, karena induannya saya 2 kali jadi itu anaknya, tapi tidak pernah berhasil Mhm. karena induan bekas lapangan fighter kan, birahinya tinggi banget, anaknya dibantar. Oh. 2 kali jadi netas, tidak pernah ya hidup, dibantai.
pernah nitip telur ke indukan yang lain? Belum pernah. Belum pernah ya? Iya, saya belum tahu caranya. Nah, misalkan ada indukan yang seperti yang bicarakan sampaikan tadi itu, kita punya indukan. Ciri-ciri indukan yang bisa dititipin itu paling enggak dia anteng. Pas kita buka glodok itu anteng. Nah, ada lah mesti, masa dari 9 enggak ada kan? Ada kan? Nah, Cuma yang saya masih ragu ini cara pemindahannya gimana. Ada yang katanya orang tuh pakai sendok ya. ya. Terus tuh ada yang bilangnya enggak apa-apa cuma diambil. Nah, itu yang saya masih Sebenarnya kan kalau peternak kan hafal ya masing-masing karakter indukannya. Saya di rumah itu ambil gini aja om. Kalau misalkan indukannya sudah keluar kan, kita ambil gini nggak apa-apa. Kan indukan tiri yang mau kita titipin anteng kan. gampang ngurangin telur yang ada di indukan yang akan kita. Nah, tekniknya induk kandung sama induk tiri ini produksinya minimal ya selisih 2-3 hari aja lah. Nah itu dulu. Jadi nanti induk yang ini kita ambil telurnya, induk yang bagus ini yang kita harapkan anaknya, kita titipkan semua telur di situ. Jadi si induk yang ini yang agresif tadi, yang nggak pernah kita panen kan mau kan, pasti kan nggak usah ngeram dianya, dia tukang hasilkan telur aja. Karena kita mau ngarepin anaknya, telurnya kita titipin di induk tiri. Wah om, kayak misal josan kali josan, anaknya keluar josan tapi cemong terus kan. Iya. Nah itu dibikin babuan aja, karakternya dibikin anteng gitu kan. Nanti telurnya bisa kita buang, ganti sama telur yang kita harapkan itu. Berarti diambil telur yang akan kita, burung yang akan ngeramin. Iya, telur ibu tiri tadi, induk tirinya diambil semua aja, biar nggak ketukar om. Kalau sisa kita sisain satu, nanti malah selisih kan. Padahal terahnya misal telur yang lain, tapi yang satu ini kita anggap terah, kita bisa nipu kan ibaratnya kan. Jadi kita ambil semua telur induk tiri, ganti sama telur yang kita harapkan tadi. Misal sama-sama telur 4 ya kan, ambil dulu yang ditiri, kita ambil yang indukan yang kita harapkan telurnya, baru taruh di induk, aman itu. Jadi intinya yang ngeram ini 4 ya, pada saat kita ganti yang 4 juga gitu ya. Nggak mesti 4, misal 3, misal 2 juga nggak apa-apa. Yang penting itu tadi poinnya, mereka masa periode produksinya kurang lebih selisih 2-3 hari aja lah, aman itu. Mau pakai sendok, justru kalau pakai sendok rentan loh. Iya, Kan dia goyang kayak kelereng kan. Saya juga nanya kenapa kok pakai sendok, alasannya karena nanti Tersentuh baunya atau bau apa tangan, gitu ya, iya. bau tangan, jadi tidak diramin. Ada juga yang orang caranya ini di pur dulu, Iya. pakai pur biar bau pur aja kan. Ada juga gitu. Kalau saya kalau misal pakai sendok plastik itu dipanasin dulu, bikin ngerucut kan, biar dia diem di situ kan. Nah bisa juga mau cara gitu. Tapi kalau menurut saya malah rawan terjatuh, pecah, retak sedikit sudah zong sudah itu nanti. Cuman pakai tangan. Karena kita sudah tahu karakter indukan. Ada indukan saya yang mata merah, betina mata merah. Itu dulu tukang ngeram aja, karena jantannya kayak nggak bisa ngawinin lah, nggak ngisi-ngisi. Jadi telurnya mesti tak ambil, tak ganti telur yang ngisi. Jadi dia jadi induk babuan terus di rumah itu sering. Telur yang di atas tuh yang tadi kita lihat yang Ewing Grand tuh, itu kan Agresif itu gitu ya. agresif tuh. Padahal ngisi ya. Ngisi, makanya rencana Oh tak itu yang pindahin. zonggong itu. Mau tak pindahin ganti ke tempat lain, cuma ya itu saya masih ragu gitu loh caranya itu. Atau Kalau saran saya, misal tadi yang di bawah yang 5 telur masih belum ngisi itu ya, Iya. telur baru kan itu. Kalau misalkan sampai zong semua, coba ambilkan satu kalau situ. Ibarat zong semua, nggak usah lah, sisakan 2 telurnya yang asli sama 1 telur yang ngisi dari atas itu tadi. Ibarat kita sama-sama gambling lah, karena di atas sudah 2 kali produksi tapi tidak ada yang jadi kan, teskan 1. Bahkan punya saya pernah di rumah itu, karena saya mau cetak induk ini kan, induk babuan sepasang, belum masa produksi saya titipin telur. Ngetesnya itu kan kalau telurnya dingin berarti tidak dia ngeramin, tapi kalau telurnya hangat dia ngeramin ini. Udah, cabut ganti telur yang baru buat ngeramin aja. nah sama kalau
ini yang saya belum dapat nih solusi. Kalau lovebird buang telur tuh kenapa? Buang telur, Ya, dia sudah nelor. sudah Tapi nelor. berapa hari hilang telurnya? Berapa hari kemudian telurnya itu di luar. Di luar. Iya, di luar glodok. Pertama, kalau menurut saya bisa jadi dia retak pecah. Nah, pecah, terus dia lengket di bulunya. Melengket kan pas dia keluar terlepas dari bulunya. Jadi dia di luar. Bisa gitu. Kalau atau enggak, kemungkinan kedua dia keluar telurnya di luar. Tapi yang di dalam ini yang jelas telur zong Om, pasti kalau dia buang telur zong. Kebanyakan sih telur zong karena kan dia tahu kan ini telur zong. Kadang dibuang, kadang dipendem. Iya, kan. Pendem banyak kan? dipendem. Nah, kalau sih kalau apa namanya? Keyakinan saya sih antara itu aja. Dia tahu kalau telurnya zong jadi antara dipendem atau dibuang. Tapi kalau dia terus mecahin terus sih Bukan induk karena keibuan birahi, bukan enggak itu. bukan karena birahi juga. Enggak sih. Paling lebih ke stres karena habis kita buka glodoknya terus dia mecahin gitu, lebih ke stres. Karena kalau saya sih menganggapnya mereka ini merasa terganggu, mau ada gangguan, mau ada mangsa gitu kan, jadi dia yang karena enggak punya pikiran, enggak punya akal dia pecahin gitu. Atau karena pergerakan yang kaget geser telurnya atau terkena kukunya bocor pecah gitu sih awalnya. Kadang lihat aja, oh di luar telurnya. Tak ambil ya, minta cek kosong. Kadang ya ada yang retak juga gitu. Dalam Iya. kondisi retak Iya. ya. Bahkan di tempat saya ada Om. Kok bendol ini kan bulu di sini. Pas albino bendol. Telur sekalinya. Susah Om kalau sudah kering Om. Nariknya Lengket, itu lengket dia. Jadi kasih air dulu kan biar dia ini apa telurnya itu enggak melengket lagi cabut. Kalau habis ngeram itu Pak jeleknya bulunya indukan itu. Rontok-rontok di sini enggak karuan. Tapi Om kalau habis panen ada istirahat nggak atau lanjut lagi Om? Saya bila yang saya dengar kan kalau habis panen itu dijemur dulu. Nah, Kok saya enggak? pokok apa panen Iya. lanjut lagi. Panen ya kalau saya kan enggak pasang target juga sih Mas. Nah, Tapi ya biasanya itu dia minggu kedua masuk ke minggu ketiga pasti nelur lagi gitu ya. Karena ya saya juga melihatnya karena lokasi matahari ada masuk juga, jadi kali ya nggak perlu saya jemur. iya. Gitu sih. Ibarat produksinya berarti per 2 bulan produksi lagi, Iya, panen produksi. ini baru mulai aktif lagi nih 1 bulan terakhir ini. GMP seperti saya bilang 4 bulan tuh kemarin memang udah Udah ada hasil. ada Atau- iya nalur cuma kosong. Enggak, setelah saya pelajarin karena waktu itu cuaca panas Oke. kali karena panas, maka akhirnya saya pasang tuh terpal. Ada terpal ya. Setelah saya pasang terpal Buat nutup. telur semua ngisi, alhamdulillah ada beberapa yang ngisi. Nah ada juga pengalaman teman saya Om. Jadi teman itu pengalamannya sama sekali tidak ada yang produksi, tidak ada hasil pas itu. Jadi dia juga beli center. Waktu itu beli center, saya main ke rumahnya, saya lihat materinya bagus-bagus. Memang orang berduit kan, Iya. modal jadi materi yang bagus-bagus. Sudah berapa kali produksi? Belum ada yang produksi. Serius? Ada dan satu mati. Terus tak tanyain lebih dalam lagi, ternyata nggak diurus. Jadi ngasih makan tuh sampai habis makannya, air minumnya sampai kotor habis gitu kan. Dirawat lah, dia bilang. Habis itu produksi terus. Ngerti dia nyong kalau dirawat nggak dirawat tuh. Jadi Pengalaman temen itu wah, ya, orang burung ya kali karena sudah keseharian ya sama kita ya. Kalau makanannya kayak kita kelupaan gitu banyak yang kotor di banyak terbuka gitu, itu kayak ngasih kode gitu. Kita karena sudah sehari ya rada ngerti jadi. Ada beberapa burung tuh yang gitu. Kadang ada yang tempat makannya kayak diangkat-angkat. Oh, habis nih lagi. Iya, betul. Kita cek habis. Per 2 minggu ya.
Saya per 2 minggu. wadahnya itu. Itu wadah plastik biasa ya. Iya, wadah beli di toko-toko plastik. Kolom juga kemarin pakai yang kayak gitu, tapi dia agak tebal, yang kayak tebal Tupperware gitu. Iya, kalau yang ini kan mudah dibolongin, kita sudah bolongin tapi Dia ngelebarin iya, lagi ya. ngelebarin. Iya iya. Makanya ternyata kuat juga ya. Ibaratnya ya termasuk kuat lah, itu sudah setahunan pakai itu berarti. Sekitar 7-8 bulanan. Jadi ya. Maksudnya kalau pakai yang tempat yang bulat itu yang kecil tuh, Oh iya. kadang suka dihambur, Oh, balik kan, juga ya. dibalik kadang. Kalau itu kan susah dia balik, walaupun terbalik juga nggak tumpah. Dia masih ini ya, ketahan sama lubang apa sekitar Tadi saya lubang pakai itu. pakai yang kotak bulat yang plastik jualan di toko burung itu banyak kececer makanya. Kalau dulu millet nggak terlalu mahal kan, cuek aja. Sekarang mikir kalau terbuang sia-sia gitu, aduh. Sekarang millet 18-20. Saya kalau beli di sini, Om. Tanjakan BDS. Di atas ini, Yang dekat PLN Tarakan itu. yang dekat sampingnya bak sampah itu. Iya. Ya saya juga kadang belinya di situ kalau cuma beli millet. Kan millet aja tuh. Millet aja Iya. adanya kalau buat loaf sama pur lah. Iya sama pur. 18 di situ. Sebenarnya harga millet tuh beda-beda, Om. Gabah ini pun saya baru 1 kali mas. Baru satu kali ya. Iya. Tapi lovebird langsung makan, langsung konsumsi atau enggak? Yang dihabisinnya millet dulu biasanya. Dia pemilih dulu ya. Iya. Dia pelan-pelan lah buat apa perbandingannya. Banyakin millet putih dulu sama Iya. gabah. Kayak di rumah itu sudah perbandingan 1:5, makan juga dia gabah. 1 Produksi aja. kilo millet 5 kilo 5 gabah. udah kelihatan millet. Iya. Jadi kayak titik-titik aja. Itu aja kemakan. Maksudnya karena udah biasa dengan gabah kan mereka kan. Yang penting dalam bentuk gabah, kalau beras nggak mau nih. Produksi dan nurun Produksi lancar aman. Bahkan 5 telur ngisi semua aja. pakai suplemennya. Saya waktu di awal, waktu masih persiapan pakai Siap. vitamin. Ada vitaminnya. Direkomendasikan sama dokter, makanya saya berani. Vitamin itu juga buat kebugaran mereka sih. Ketika burung bugar kan itu aja sih sebenarnya. Kalau burung sakit kan nggak bisa produksi. Saya baru-baru ini juga pakai yang vitamin itu, suplemen itu. Ada kali 4 bulan ini. Buat waktu dia siapan sebelum produksi kan kasih itu. Kasih minum semua. Tahu-tahu nelor. Per 2 bulan lah siklusnya. Panen, nanti berapa lama siapan, kawin, nelor, ngeram, ngeloloh, panen lagi, besok gitu. Trennya lagi bagus ini per 2 bulan. Ini kayaknya mata merah nih lagi naik ya. Banyak yang nyari lutino mata merah. Iya. Kemarin saya posting punya saya 2 kali di imut saya itu ada 100-an gitu. Iya. Sampai kalau saya orangnya nggak bisa cepat dapat. Oh, Kalau saya sudah ada dengan 1 orang, mau saya pantau mas besok. Nah itu yang saya pegang 1 dulu. Yang udah jadi antri lagi. Jadi kemarin tuh sampai 3 orang pantau akhirnya. oh ya paham. Banyak inbox itu mainannya. Masih ada. Saya jual 1 set kan. Kemarin. Ini ya baby ya. Indukan Om. Oh indukan. Karena ya itu karena saya ya karena panas kasihan loh. Rawatannya nggak maksimal ya. Kita jual 3 indukan saya jual. Oh iya karena 12 jadi 11. Kita saya 9 dia. Iya. Di dindingnya kan dinding bekas gitu. Bener-bener nggak ada penutup ya langsung. Nggak ada. Iya. Timur baratnya mana? Matahari kalau siang dari atas kan Sana. masuk. Timurnya sana. Sini. Terbenamnya ke sana. Oh. Jadi kalau pagi saya ada matahari. Oh iya. Kalau sudah siang di atas Wah. sana. Pas langsung di atasnya kandang. Nah, itu yang saya tadi kok lambat produksinya karena panas. Akhirnya mulai coba cari cara langsung terbang. Alhamdulillah semua produksi lagi. Kalau bahan sarang pakai bahan sarang apa namanya? Saya nonton YouTube-nya Om. Oh iya. Apa? Awalnya saya beli
Oke. Yang plastikan tuh Aha. 5.001 mantap kor kalau begini Iya, ya. iya. 5.000 mah satu kelodok kayak kurang. Iya kurang. Iya. Nggak nutup itu. Nah, aku Belum lagi di dibuang-buang. YouTube-nya Om aku nonton. Om bilang pakai tusuk sate, apa? Limbah tusuk sate. Iya, ya seretan kan? bambu itu. Iya. Heeh. Saya sempat WA Om kok. Lain link bukan WA. Terus ada WA. Oh, akhirnya saya buka Facebook tuh marketplace yang jual tusuk sate. Saya tanya limbahnya. Oh. Sampai segitunya ya? Iya. Iya, iya, iya. Akhirnya ada palet sayur yang sering datang. Nanya, saya iseng-iseng nanya itu, oh ada temannya, dibawakan saya satu karung, sampai sekarang masih ada. Oke, iya, iya, iya. Pakai 5 tusuk sate. Di BDC-nya ada. Di atas ini aja dia ngambil, dia bilang. Oh iya. Nah. Iya. Jadi saya kalau mau dibilang bawakan aja karung. 3 hari sampai ambil penuh itu. Iya. Iya, saya dibawakan satu karung gede tuh di samping mas. Tidak terpakai semua. Iya kan kita butuh sebagian aja kan. Aku bilang teman-teman yang ada beberapa masih pernah. Kalau mau ambil rumah banyak banget. Memang yang menurut saya belum ada tandingannya itu serutan batang daun kelapa sih. Bagus tuh. Iya, cuma kan kayak kita di sini kan nyarinya Susah juga dapetinnya. Oh. Bagus banget dipakai pas usia-usia pengeraman 2 minggu. Jadi dia butuh kelembapan. Batang kelapanya itu masih seger kan, basah lembab. Iya, sama bagus banget itu. Jadi dia kelembapannya bagus buat, karena kan banyak yang apa namanya lengket di cangkang tuh kasihan itu padahal sudah mau netas karena kurang kelembapan kan, jadi terlalu panas babynya lengket di cangkang nggak netas gitu. Nah makanya kalau dapat apa namanya batang daun kelapa itu bagus-bagusnya pas usia pengeraman 2 minggu, pas lagi seger-segernya, mantap itu. Kalau ngelolo kayak bubur apa? Kalau saya pas lolo induk pur, terus kalau panen ya itu racikan aja, racik sendiri jadinya karena biar hemat kan. Pur, terus Quaker Oat, blender, terus diayak pakai ayakan santan itu. Kalau nggak diayak dia masih kayak batu-batu gitu, karena kan pur itu kan jagung kan, jagungnya nggak tergerus full, dibawain lagi kerja. Jadi aktivitas malam ke kandang itu jam 10 malam sampai selesai. Jadi jam 10 itu masih ini aja depan kandang kan, ngeliat birahinya, ngeliat karakter. Makanya kadang kalau ada pemula kita ngerti lah ya, tapi kalau orang yang pengen tahu misal kelamin tau kan banyak, oh foto cepet ini mana yang jantan mana yang betina. Susah ya kan, kita aja yang peternak aja ngeliat begini lah, ngeliat karakter itu. Jam 10 malam saya jadi nambahin pakan dan diminum. Kalau pas lagi sudah manen kan saya naik bis tuh kalau kerja tuh jam 7, jadi jam 6 bangun itu langsung melolo dulu, terus saya mandi, siap-siap sudah berangkat. Kadang malam jam maghrib baru sampai di rumah kan, melolo dulu baru ada kegiatan lagi malam, masuk kandang lagi jam 10, kasih makan yang induk-indukan lagi. Jadi gantian istri itu. Lu mau ngomel dia mas, mau beli burung ini. Tahu hasilnya? Hasil. Jadi kalau saya pulang kerja ngelolo saya. Kadang itu jam 6 jam 7 malam sama jam 12 saya mau tidur. Pagi siang itu dia. Kok lu nggak ngomel? Jadi iya. sekarang kalau saya bawa burung itu ya ada ibaratnya kan tahu dia dari burung. Gitu ya. Oh, makanya saya nyiasapinnya panennya itu usia 3 ya, yang jelas 2 minggu tuh lebih. Pertama ini indikator saya panen tuh buka mata, Iya betul. tumbuh bulu jarum, atau paling enggak 3 minggu. Gitu aja. Aman, saya tinggal 6-8 jam aman. Iya. Tergantung buburnya lagi. Jadi kan bubur karena racikan sendiri, jadi kita tahu apa ibaratnya komposisinya. Oh ini kuat buat anu. Oke. Sekian tadi teman-teman diskusi dengan Om Ari ya. Jadi pokoknya beternak lovebird ini
masih prospek, dan apalagi IKN kalau sudah pindah ke Kalimantan resmi sudah berjalan, insya Allah lah tambah prospek lagi. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.